Hai guys, masih bersama gue di Najib Oleh Channel. Nah, kali ini di lanjutan tentang masalah kredipo yang nggak bisa dipakai cicilan ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Nah, kadang kan ada beberapa yang bertanya-tanya gitu ya. Kenapa sih limit kredipo gua padahal baru ACC ya, baru dibikin yang premium ataupun yang basic. Nah, tapi biasanya kebanyakan dari akun kredipo yang premium. Jadi premium itu akun kredipo yang limitnya sudah bisa digunakan fitur cicilan sampai dengan tempo 12 bulan atau 1 tahun gitu ya. Jadi bisa dicicil intinya. Nah, padahal kan baru ACC. Nah, terus dia baru ACC, nyoba-nyoba belanja online gitu ya, ataupun belanja offline. Kalau offline beda lagi sih, tapi kebanyakan biasanya online. Nah, misalnya dia dapat limit yang di 12 bulan itu 10 juta, dia coba transaksiin belanja misalnya harga barang yang harganya itu mendekati limit dia. Padahal itu nggak bisa sih. Jadi dalam artian gini, dia kan limit 10 juta, sedangkan yang namanya cicilan itu pastilah ada yang namanya bunga. Nah, berhubung bunga si aplikasi kredipo ini yang tempo yang 6 bulan sama 12 bulan itu bunganya 2,6% per bulan ya. Jadi kalau misalnya ditotalin, kalian bisa hitung sendiri di aplikasi kredipo. Kalian buka fitur profil atau akun. Oke, jadi sekarang kalian buka dulu ya. Gua tungguin. Buka profil atau akun. Nah, terus nanti di situ di paling tengah tuh ada yang namanya kalkulator cicilan. Kalian klik. Nah, terus di situ ada kolom buat masukin harga yang mau kita cek. Misal nih, limit kita cuma ada 10 juta. Kita mau ngitung nih. Hitung masukin nominal 10 juta ya. Oke. Nah, berhubung kayak tadi yang gue bilang, di tenor 6 bulan sama 12 bulan ini ada bunga kisaran 2,6% per bulan. Ini kalian bisa lihat ya. Nah, kalau misalnya kita masukin cicilan yang mau ngecek nih harga cicilan 10 juta cashnya ya. Nah, ini untuk cicilan per bulannya itu sekitar 1.093.320 rupiah, atau bisa dibulatkan 1.094.000 gitu ya. Nah, sedangkan total selama 12 bulan ini dengan tenor 2,6%, totalnya jadi jadi kisaran 13 juta sekian ya. Nah, dalam artian gini, limit kalian kan cuma ada 10 juta. Terus kalian coba-coba transaksi dengan total hitungan 13.119.000 atau 13.120.000. Itu berarti udah over kan? Udah over dari limit. Jadi ini yang perlu kalian note nih. Nah, jadi udah over dari limit. Berhubung limitnya transaksinya lebih dari limit yang kalian punya, ya otomatis transaksi bakalan ditolak, bakalan gagal. Nah, kalau misalnya terjadi kayak gini nih, sekali udah gagal tapi tetap kalian coba paksa lebih dari 3 kali, akun kalian langsung wafat, langsung tewas gitu ya, nggak bisa dipakai lagi. Kan pasti biasanya hasilnya itu akun kredipo kamu terblokir sementara. Nah, terblokir sementara itu sama aja kayak terblokir permanen gitu ya. Cuman ya meskipun kebanyakan yang udah memiliki status terblokir permanen atau sementara ini nggak bisa digunakan lagi, cuma nggak menutup kemungkinan ini masih bisa dibuka. Catatannya kayak gini, kalau misalnya kalian mengalami masalah kendala kayak gini nih, akun terblokir sementara ya karena tadi kayak misalnya ini akun yang belum bermasalah ya, dalam artian nggak ada masalah, nggak ada cacat bayar, telat bayar atau nunggak. Jadi akun yang baru dapat tapi langsung over limit karena transaksi lebih dari limit yang kita punya gitu ya.
Jadi disarankan, oke nih buat kalian yang akunnya belum pernah bermasalah. Jadi disarankan buat kalian kalau misalnya limit kalian ada sekian, jadi batasannya itu transaksinya yang harus kalian pakai itu maksimalnya 75% dari limit yang ada, dari total limit yang ada. Mau kalian pakai yang 12 bulan, mau yang 6 bulan, mau yang 3 bulan, kalau yang 1 bulan itu kan 0% ya, paling disisain 100.000 lah. Jadi buat ongkos kirim sama biaya admin kayak gitu ya. Jadi kalau bisa dihitungnya itu maksimal transaksi 75% aja. Bisa kan ngitung persentase? Oke lah, kalian kan udah pernah sekolah jadi pasti bisa. Jadi dari total limit yang ada kalian pakai 75%-nya aja. Pokoknya sekian gitu ya. Oke, buat cara ngatasinnya yang udah terlanjur terblokir sementara atau terblokir permanen, ini kalau bisa digunakan dilakukan di hari yang sama gitu ya. Oke, buat kalian yang udah terlanjur terblokir, kalau bisa dilakukan di hari yang sama. Kalaupun nggak sempat, ya dicoba aja. Namanya keajaiban pasti ada aja lah kalinya. Ya nggak apes-apes banget. Jadi kalau yang udah terblokir sementara, biasanya itu di sini di dashboard paling depan udah ada keterangannya terblokir sementara atau permanen. Jadi yang harus kalian lakukan, kalian langsung buka akun atau profil di aplikasi Kredipo-nya. Terus kalian scroll ke bawah, pilih yang pusat bantuan gitu ya. Udah. Nah di sini ada beberapa option sih. Jadi yang harus kalian pilih, tanyakan itu tentang masalah keblokir sih. Oke, karena di sini nggak ada masalah keblokir. Nah, kalaupun kalian milih yang beberapa opsi yang udah ada, ini paling jawabannya itu ya kayak misalnya artikel doang sih. Jadi baiknya kalian langsung scroll lagi ke bawah, kalian pilih yang hubungi. Nanti di hubungi ini, di fitur hubungi, kalian bisa menghubungi lewat email, lewat live chat, sama lewat telepon gitu ya. Jadi di antara ketiga itu, yang paling gua saranin itu langsung telepon. Nah, untuk jam teleponnya sendiri, jam online ya gitu ya, jam terima pengaduan gitu, dari jam 8 pagi sampai jam 17, jam 5 sore gitu ya, di hari kerja. Sabtu Minggu biasanya enggak terlalu fast respon, paling dilariin ke hari Senin. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu menghubungi pihak akun Kredipo, pihak aplikasi Kredipo, langsung lewat telepon aja. Jadi siapin pulsa gocap lah ya, 50.000. Kalau nyiapin pulsa cuma 10.000 nanggung. Nanti pulsa kurang langsung wapat teleponnya gitu ya. Oke, jadi untuk nomor Kredipo-nya ini nih. Yang mau nyatet silakan dicatat. Oke, dengan tulisan terbalik. Oke, jadi langsung telepon aja, siapin pulsa kurang lebih 50.000. Jadi biar nggak mati di tengah jalan. Soalnya sayang kalau udah mati di tengah jalan, nanti telepon ulang harus ngebahas lagi dari awal. Karena biasanya kalau nelpon customer service itu biasanya ganti orang. Jadi nggak mungkin orang yang sama, karena udah ada tugasnya masing-masing. Oke, jadi paling yang bisa kalian tanyakan itu langsung ke poinnya aja. Jadi biar nggak terlalu terbelit-belit, nggak ngabisin tarif pulsa. Jadi langsung tanyakan aja. Kalau misalnya yang kalian nggak punya masalah, kayak misalnya akun baru nih, tapi dicoba cicilan barang di online, belanja online gitu ya, over limit, akun langsung keblokir Pak. Nah itu langsung tanyain aja. Saya kemarin ini itu nyoba transaksi dengan harga sekian, limit saya sekian, kok tiba-tiba keblokir ya Pak. Jadi kalau bisa ngehubungi pihak customer service, kalian nyoba buat ngebego-begoin diri sendiri gitu ya. Jadi gini loh, kayak pura-pura melas gitu ya. Jadi ya biar dikasih iba gitu. Jadi seolah-olah nggak tahu aja gitulah. Nah, meskipun kalian udah tahu dari pembahasan yang gua deskripsiin tadi, ya pura-pura aja nggak tahu. Padahal limit saya cukup loh. Limit saya ada 10 juta. Saya cuma mau cicilan barang harga 9 juta misalnya. Tapi kok kenapa malah keblokir gitu kan?
Oke, paling nanti dijelasin kendalanya. Paling nanti yang diminta itu diminta nama pengguna, terus nomor induk KTP, sama nomor telepon, sama alamat email lah, mentok-mentok gitu ya. Paling nanti ditanyain. Nah, terus untuk masalah masalah hasilnya itu biasanya dikirim lewat email atau lewat biasanya lewat email sih keseringan ya. Jarang sih lewat WA atau lewat SMS gitu. Karena harus pakai pulsa lagi kan, biaya pulsa, paling lewat email gitu ya. So, buat kalian ya, semoga yang akunnya terblokir sementara maupun permanen bisa kebuka lagi, bisa menikmati lagi fitur-fitur cicilannya. Terus kalau misalnya udah bisa dibuka lagi fitur cicilannya, kalau misalnya mau transaksi belanja online ataupun mau gestun ya, karena oke deh, nggak usah sok munafik, kebanyakan udah banyak juga yang kayak misalnya dilakukan untuk transaksi gestun gitu. Itu kalau bisa, kalau lewat online transaksinya maksimal 75% aja nih. Buat yang belum tahu, misal limit kalian ada 10 juta, ya udah kalau bisa transaksi 7 juta aja, atau paling maksimalnya 7,5. Tapi gue saranin 7 juta aja dah, 70% aja ya. Jadi buat meminimalisir hal-hal yang nggak diinginkan kayak tadi. Nah, oke, tambahan satu lagi nih. Buat yang limitnya mentok tapi keadaan juga mentok lagi ya. Ini sebenarnya bisa dilakukan, tapi transaksi lewat toko offline, atau biasanya transaksi lewat QRIS atau scan QR dari aplikasi yang bekerja sama dengan Kredipo. Nah, di sini ada nih transaksi barcode, udah kelihatan ya, transaksi barcode atau transaksi barcode ini ya. Jadi transaksi barcode ini keuntungannya atau nilai plusnya itu transaksi bisa mencapai batas limit yang ada. Jadi kayak tadi kebalikannya dari yang transaksi online, harus ada batasan. Kayak misalnya tadi gue saranin sekitar 70 atau 75% aja belanjanya. Kalau untuk lewat scan QR ini biasanya di toko offline, biasanya di counter-counter ya, atau tapi mayoritas di counter atau elektronik gitu ya. Nah, ini transaksi bisa dihabisin limitnya. Nah, tapi kalau misalnya buat jaga-jaga, disisain lah 100.000 aja minimal, 100.000 atau ya minimal pokoknya 100.000. Kalau misalnya limit kalian ada 9.100.000, ya udah yang bisa ditransaksiin itu seharga 9 juta ya. Nah, gimana cara nemuin toko yang memiliki QR? Nah, itu kalian bisa datengin counter-counter yang ada di mall ya, di supermarket, counter. Nah, itu pun kalau yang support mau transaksi tersebut bisa. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau gestun transaksi QR, bisa ke gua juga ya. Jadi nanti gua cantumin di ending kontaknya. Oke. Potongan rendah, sekalian iklan nih gua. Jadi pokoknya bisa langsung dihabisin semua dengan cara scan QR gitu ya, atau scan QRIS. Oke, jadi itu aja saran dari gua tentang akun yang udah keblokir. Nah, terus juga yang buat transaksi mau dihabisin limitnya, bisa lewat cara scan QR. Langsung aja DM gua di nomor yang tertera WA. Pasti gua balas pas respon itu ya. So, oke, nggak usah lama-lama lagi. Itu aja paling tentang masalah akun yang keblokir dari Kredipo itu ya. So, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya. See you next video.